Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gara-gara utang piutang, seorang ibu rumah tangga di kota Palembang dianiaya tetangga dekatnya. Pedagang tahu dan tempe di pasar tradisional kota Palembang memperkecil ukuran dagangannya menyusul naiknya harga kedelai impor. Jalan penghubung 2 desa di Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir rusak parah. Jalan sulit dilintasi kendaraan dan rawan tindak kejahatan. Kita ke informasi selanjutnya. Masih mahalnya harga kedelai impor dikeluhkan pedagang tahu dan tempe di sejumlah pasar tradisional Palembang. Pedagang terpaksa memperkecil ukuran tahu tempe agar mereka dapat bertahan di tengah menurunnya pembeli. Mahalnya harga kedelai impor berdampak langsung terhadap para pedagang tahu tempe di pasar tradisional Jakabaring, Palembang. Harga kedelai impor yang semula Rp7.000 per kilogram kini naik menjadi Rp13.000 per kilogramnya. Kenaikan yang hampir 2 kali lipat sangat memberatkan para pedagang. Agar bisa tetap bertahan, pedagang menyiasati kenaikan harga kedelai dengan memperkecil ukuran tahu tempe dan menjual dengan harga lama. Tempe papan dijual Rp4.000, sedangkan tahu per potong dijual dengan harga Rp600. Harganya dari berapa, Pak? Harga kedelai. Tempe sama tahunya. Tempenya masih utuh. Harganya 4.000. 4.000. Kecil. Dulu kan agak panjang nih pendek. Oh, agak pendek ya, Pak? Oh. Harapannya, Pak, untuk pemerintah? Cari solusi lah pemerintah biar kedelai turun. Akibat naiknya harga kedelai impor, pendapatan pedagang tahu tempe mengalami penurunan hingga 40%. Kini pedagang hanya bisa berharap pemerintah segera mengambil langkah serius agar harga kedelai dapat kembali normal. Dedy Hirmansyah melaporkan dari Kota Palembang. Jalan penghubung 2 desa di Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir rusak parah. Jalan sulit dilintasi kendaraan, bahkan rawan tindak kejahatan di malam hari. Beginilah kondisi jalan yang menghubungkan Desa Orstanding dengan Desa Segayam di Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir. Jalan sepanjang 4 km ini dipenuhi lumpur sehingga sulit dilintasi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kondisinya semakin parah bila hujan mengguyur wilayah ini. Tidak sedikit sepeda motor milik warga masuk ke dalam lubang dan terjatuh. Kerusakan jalan telah berlangsung lebih dari 1 tahun karena tidak tersentuh perbaikan, kondisinya terus memburuk. Bahkan warga juga mengeluh rusaknya jalan kerap dimanfaatkan pelaku kejahatan. Ini sebelum seberapa di tengah situ, tidak baca lagi mobil masuk. Sudah berapa lama? Nah, ya lama pokoknya. Tahun ini sampai itulah. Harapannya gimana? Baca bagus, cak olah standing. Jadi kami ini lemah. Nggak, motor kami tidak pada bersih. Sering tak sini kecelakaan? Kecelakaan deh. Tapi galak rodong, kalau kena jalan jahat ini. Oh, di sini rawan juga ya? Iya. Oh, jalan berat, alat beratnya gatel ya. Memang kondisinya memang jahatnya jalan sini. Yang paling kalau semetem nggak padi itu lah. Padi itu lah. Oh, malah dengan kondisi jalan ini. Susah deh lewatnya. Lewat kadang itu mandek dulu ini dengan jalan yang agak lemak lewatnya. Yang paling mobil galon, mobil air bersih itu. Di sini kabarnya rawan kecelakaan itu, rawan kriminal juga. Iya, orang jahat ini. Di sini dulu. Dimanfaatkan orang nodong. Yang koperasi dulu ini di sini lah. Iya. Oh, di sini. Di sini kejadian. Yang Warga berharap jalan ini segera diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Sebab jika kondisinya terus memburuk, warga sulit melakukan aktivitas mereka sehari-hari.
terutama untuk menjual hasil kebun mereka ke kota Palembang maupun ibu kota Kabupaten Indralaya. Dedi Uransyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Komisi 5 DPR RI mendesak pemerintah melakukan percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera Selatan. Berdasarkan evaluasi, Komisi 5 DPR RI masih banyak menemukan kendala yang terjadi di lapangan. Pembangunan jalan tol di Sumatera Selatan harus segera dilakukan percepatan, seperti jalan tol Palembang, Petung, Jambi, dan jalan tol Simpang Indralaya, Prabu Mulih, Muara Enim. Penegasan ini disampaikan anggota Komisi 5 DPR RI saat melakukan peninjauan pembangunan jalan tol di Sumatera Selatan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Komisi 5, masih banyak kendala dalam pembangunan jalan tol di Sumatera Selatan, seperti pembebasan lahan dan anggaran yang belum tersedia. Sedangkan jalan tol yang telah beroperasi, Bakauni Palembang, masih ditemukan kerusakan di sepanjang jalan. Komisi 5 berharap permasalahan ini dapat segera diselesaikan oleh pihak pengelola jalan tol. Kita sekarang berada di jalan tol ya, yang sedang dalam pengerjaan, Palembang Petung Jambi, kemudian Simpang Indralaya, Muara Enim. Nah, kami melihat masih perlu adanya percepatan dari baik itu BPJT pengembangan jalan tol maupun yang diberi kewenangan pada usaha jalan tol Waskita Karya, Sriwijaya, dan Utama Karya. Masih banyak kelemahan, terutama masalah pembebasan lahan dan juga anggarannya masih belum tersedia gitu ya. Yang dikeluhkan teman-teman tadi, kenapa tidak dipercepatkan main road Trans Sumatera toll road ya, dari Bakauni ke Medan, artinya ke Jambi itu harus lebih cepat gitu ya. Dia diadakan percepatan pembangunan. Komisi 5 DPR RI akan terus mendorong percepatan pembangunan jalan tol Trans Sumatera dari Lampung hingga Provinsi Aceh. Sebab pembangunan jalan tol tidak hanya memperlancar arus lalu lintas, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan distribusi barang dan jasa, guna menunjang pertumbuhan ekonomi, sehingga meningkatkan pemerataan pembangunan di daerah. Dedi Uransyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.